Christine, how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Ketika dengar kata-kata warisan, hal pertama yang masuk di kepala kalian adalah kayak uang, rumah, tanah, perusahaan. Biasanya seseorang tuh menuliskan surat wasiat mengenai pembagian hartanya jikalau suatu hari nanti dia akan meninggal dunia. Biasanya ditinggalkan untuk orang-orang yang punya uang banyak, punya aset banyak, ditinggalkan sama keluarganya, anaknya, istrinya, atau suaminya. Dan gak dikit nih, pembagian warisan ini menjadi konflik yang sangat besar dalam keluarga. Apalagi kalau misalkan warisannya tuh berupa aset-aset yang tadi aku sebutkan, ya kan? Satu merasa gak adil, yang satu minta barang yang dijual, yang satu bilang jangan, itu kan pemberian orang tua, bla bla bla, panjang sekali, merusak tali silaturahmi. Tapi ternyata warisan-warisan yang diberikan itu nggak cuma berupa harta. Jadi warisan-warisan itu bisa segala hal. Ada beberapa orang di dunia ini memilih hal-hal yang kurang umum untuk dijadikan sebagai harta peninggalan setelah dia pergi dari dunia ini. So, hari ini kita akan melihat dan membahas beberapa warisan-warisan yang paling aneh yang diberikan secara turun-temurun. So, without any further ado, let's get to the list. Oke. Yang pertama ada kue pernikahan. Warisan kue pernikahan ini sebenarnya ceritanya sangat menarik, guys. Jadi suatu hari ada seorang kakek berusia 67 tahun yang berasal dari Yakima, Washington. Si kakek yang bernama Ronald Warninger ini menemukan sebuah kotak ketika dia sedang membersihkan garasinya. Kotak itu merupakan kotak bekas topi zaman dulu yang dimasukkan ke dalam panci besar dan ditaruh di atas rak gitu. Di rak paling atas, dia di atasnya. Nah, saat melihat kotak itu, Ronald tuh langsung sadar kayak, oh, aku tahu nih isinya apa. Ronald menurunkan kotak itu lalu membukanya, dan bener aja ternyata kotak itu berisikan sebuah kue pernikahan peninggalan kakek dan neneknya yang menikah pada 17 Maret tahun 1915. Hah? Ronald terus bercerita nih gimana caranya dia bisa inget kan ada kue itu. Jadi dia bilang kakek sama neneknya tuh nggak punya lemari es dulu untuk menyimpan wedding cake mereka. Setelah bertahun-tahun disimpan nih kue, akhirnya orang tuanya Ronald ini, anaknya si kakek neneknya Ronald, beliin mereka kulkas. Dan dibilang karena mungkin udah disimpan bertahun-tahun juga, kayak itu jangan boleh disentuh kuenya gitu. Dan akhirnya jadi sesuatu yang di pass on dari generasi ke generasi lainnya. Kue, kok bisa ya nggak hancur? Kuenya terbuat dari apa? Apakah ini fake cake? Fake cake, fake cake, fake cake. Cake, fake cake. Nah, setelah beberapa tahun dirawat, cake itu sempat hilang bertahun-tahun. Ronald nggak pernah dengar lagi nih cake-nya kemana, sampai akhirnya dia menemukan wedding cake warisan itu tersimpan rapi di garasinya kayak tadi kita sebut pada November tahun 2015, tepat setelah 100 tahun pernikahan kakek neneknya. Ronald bilang bahwa kondisi icing kuenya masih sangat bagus dan rapi, tapi isinya udah kopong. Namun dia berniat untuk tetap mewariskan kue pernikahan itu ke anak cucunya supaya tradisi keluarga ini tetap terjaga. Icingnya terbuat dari apa? Icingnya gak hancur bertahun-tahun. Selain wedding cake, tapi di box itu Ronald juga menemukan kartu pos dari berbagai negara dan sebuah buku berisi kumpulan puisi yang dibuat oleh si nenek untuk teman-temannya. Menariknya salah satu puisi tersebut itu bercerita tentang sepotong kue pernikahan. Bagus banget gak sih tulisannya? Dear Ines, remember me when far away and only half awake. Remember me on your wedding day and me and a slice of cake. Your friend as ever, Nelly. Menarik. Cute. Next ada penis Napoleon Bonaparte. Aku gak tau kenapa kata-katanya sama, tapi aku gak bisa ngomong ini di bahasa Indonesia. Aku nervous breakdown. Kenapa ya? Padahal kata-katanya sama gitu di bahasa Inggris sama di bahasa Indonesia, cuman tulisannya sama. Aku gak bisa aja ngomong bahasa Indonesianya. Coba Yuna bilang. Bisa juga kan? Kenapa ya? I can say like penis, but I can't say in bahasa. Kenapa? Kan body part. Kan bagian. Iya kan bagian badan kan? Bagian badan. Cuma aku gak bisa bilang di bahasa Indonesia, gak tau kenapa. Kayak ada yang stop gitu loh di lidahku, gitu gak bisa. Warisan yang satu ini sedikit berhubungan sama sejarah, misteri, dan kepercayaan orang-orang zaman dulu. Jadi menurut cerita yang beredar, pada tahun 1821 lalu, seorang dokter bernama Francesco Antomarchi itu ditugaskan untuk mengotopsi jasadnya Napoleon Bonaparte. Ternyata selain melakukan otopsi, Dr. Francesco juga memotong beberapa bagian tubuhnya Napoleon, termasuk
Ding dong. Dalam buku Prote, saat sang dokter mengambil penis Napoleon, dia menyimpannya pada sebuah kotak tanpa formaldehida karena penis itu mengering dan terlihat Why? Oke. Potongan tubuh itu kemudian diberikan sama seorang pendeta di Korsika. Gak tau kenapa diberikan sama si pendeta ini, tapi setelah beberapa tahun menyimpannya, keluarga sang pendeta pun meninggal dunia dan bagian tubuh itu dibeli oleh seorang kolektor Inggris pada tahun 1916. Traveler ini penisnya. Sejak itu, penisnya Napoleon yang berukuran 3,8 cm tersebut selalu berpindah tangan dari satu kolektor ke kolektor yang lain di berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat ke Inggris hingga Prancis. Para kolektor yang menyimpan bagian tubuh Napoleon ini percaya bahwa bagian tubuh Napoleon yang ini tuh akan memberikan kejayaan dan kemakmuran bagi mereka. Saking percayanya dengan mitos yang satu ini, banyak juga dari mereka yang membuat replika dari si penis untuk disembah. Kini penis ajaib Napoleon Bonaparte ini dimiliki oleh seorang pria bernama Evan Latimer sebagai warisan dari ayahnya, John Latimer, pada tahun 1977. Saat itu ayahnya Evan tuh mendapatkan potongan ini dari hasil lelang di pasar kota Paris dengan harga sekitar 33,9 juta rupiah. Wow. Dari Weird History katanya, dokter yang perform Napoleon's autopsy, dokter yang melakukan otopsi Napoleon, memotong bagian kelaminnya dan mencurinya. Mencuri? Iya, karena Napoleon Bonaparte. Iya bener, gila dia terzolimi banget. Napoleon salah satu emperor terbesar di sejarah dizolimi seperti ini guys. Next ada lukisan darah. Pada April 2015 lalu, para eksekutor Indonesia itu menembak mati 8 terpidana kasus narkoba di kompleks Lapas Nusa Kembangan, Cilacap, Jawa Tengah. 8 terpidana mati itu adalah Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Martin Anderson, Sylvester Nuliza, Rodrigo Golarte, Rahim Salami, Okwudili Okyazante, Okwudili Oyatanze, dan Zainal Abidin. Nah, sebelum ke-8 orang ini dieksekusi, sebagian dari mereka tuh meninggalkan warisan kepada keluarga atau orang-orang yang mereka cintai. Rahim memberikan sebuah kalung rosario untuk kekasihnya Angela. Kenapa ini rada plot twist ya? Namanya Rahim Salami, ngasihnya rosario. Martin Anderson alias Bello menitipkan sebuah tasbih untuk istrinya, Melanie Slamet, dan berpesan supaya istrinya istiqomah. Tapi salah satu warisan yang paling unik yang beda banget dari yang lain adalah pemberiannya Myuran Sukumaran yang merupakan 4 lukisan. Kuasa hukumnya Myuran itu diwasiatkan untuk memamerkan 4 lukisan Myuran di Dermaga Wijayapura, Nusa Kambangan kepada para awak media. Yang pertama adalah lukisan jantung manusia yang diberi judul Satu Hati dan Satu Rasa Dalam Cinta. Selain itu ada juga lukisan bergambar wajahnya Myuran yang sedang murung dan lukisan wajah Myuran berlumuran darah dan air mata. Nah, yang terakhir ada lukisan yang paling menarik dan menyita banyak banget perhatian orang. Itu adalah lukisan yang ukurannya lebih kecil dibanding yang lain dan nggak dibuat di atas kanvas melainkan papan kayu, dan menurut Todong lukisan itu menunjukkan bendera merah putih yang berlumuran darah. Oh, those are really nice paintings though. Very talented. Next ada German Shepherd. Yang satu ini agak beda guys. Kalau kalian berpikiran kayak, oh ini German Shepherdnya adalah warisannya, nope. German Shepherd yang satu ini bernama Gunther III dan dia adalah sang penerima warisan. Dia menerima warisan sebanyak triliunan rupiah dari mantan pemiliknya, Carlotta Liebenstein. For your information, jadi Carlotta ini adalah seorang bangsawan Jerman yang hartanya tuh melimpah ruah dan dia meninggal dunia pada tahun 1992. Karena nggak punya keluarga yang deket dan dia sayang banget sama anjingnya, Gunther III, Carlotta akhirnya memberikan warisan senilai 156 juta US dollars atau sekitar 2,2 triliun rupiah kepada Gunther III. Tapi karena anjing nggak benar-benar bisa jadi pewaris, maka Gunther III ini dijaga dan dirawat oleh sebuah tim khusus yang bertugas untuk mengelola kekayaan tersebut. Uang warisan itu sebagian besar diinvestasikan dan per tahun 2019 aset yang dimiliki Gunther III sudah mencapai 400 juta US dollars atau sekitar 5,7 triliun rupiah. Setelah Gunther III mati, aku rasa diracun si Gunther.
Astaga, sorry. Warisan itu turun ke keturunannya Gunther the Fourth, dan sekarang Gunther the Fourth dinobatkan sebagai salah satu hewan terkaya di dunia. Hah? By the way, kalau kalian tertarik, kita bisa banget nih bikin video tentang binatang-binatang terkaya di dunia, karena ternyata banyak binatang-binatang yang bikin kalian merasa #sobat Miss Queen banget. Gila, Gunther the Third manajer investasinya oke banget. Jadi guk ini tim manajer investasi saya, double gila ininya, oke banget deh investasi. Gunther the Third dog investor. Next, oke guys, dan ini yang terakhir ada 72 orang istri. What? Yes, kalian gak salah dengar, 72 orang istri. Jadi di Bafut Cameron ada seorang Fon atau raja yang dikenal dengan nama Fon Abumbi. Fon Abumbi ini memiliki istri sebanyak 72 orang. Setelah dia meninggal dunia pada 1968, dia mewarisi ke-72 istrinya itu kepada pangeran yang kemudian diangkat menjadi Fon Abumbi II. Warisan yang tak biasa ini bisa terjadi karena menurut kepercayaan di kerajaan Abumbi, jika seorang ayah meninggal dunia, maka sang anak akan mewariskan warisan jandanya. Oleh karena itu, sang anak diharuskan menikahi semua janda dari sang ayah. Selain itu, berbeda dengan tradisi pernikahan pada umumnya, yang ada upacara dan lain-lain, tradisi di Bafut ini memperbolehkan seorang Fon untuk memilih dan menggonta-ganti istrinya dengan bebas. Maka setelah menjabat jadi raja, Fon Abumbi kedua ini total memiliki sekitar 100 orang istri dan 500 orang anak. Hah? Meski demikian, masyarakat Bafut sendiri meyakini bahwa seorang istri, dalam kasus ini istri tertua, ratu, itu memiliki peran yang sangat penting untuk sang raja. Pasalnya dalam tradisi mereka, istri tua seorang raja itu harus meneruskan tradisi pada istri yang lebih muda. Ia juga diwajibkan untuk mengajarkan tradisi itu pada pangeran sebelum nantinya diangkat menjadi raja. Oke guys, itu tadi adalah warisan-warisan yang paling unik di dunia. Kalau kalian bisa mewariskan apapun yang kalian punya, jadi kayak satu hal yang sangat berarti buat kalian dan harus dimiliki sama anak kalian kelak, apa warisan itu? Coba ceritain di bawah dan komen di bawah. As always, ide-ide buat video-video selanjutnya. I hope that you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik like, follow aku di Instagram dan Twitter, gak mau batasi jajan, dan subscribe ke channel ini, nyalain notification biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku sabar buat kalian. Bye bye. Ketika dengar kata-kata warisan, pasti hal pertama yang jadi suatu hari ada seorang kakek berusia 67 tahun. Si kakek yang bernama Ronald Wardench. Sejak itu penis Napoleon yang berubah. Tapi emang Napoleon Bonaparte kan pendek kan? Dia tuh terkenal pendek. Dia iya, emang dia terkenal cebol. Oh, enggak juga. 168, tinggi juga dia. Iya, tahu nih. Was Napoleon short? In fact, he was probably an average height. According to pre-metric system, he was diminutive 5'2", but the French 3. Oh, enggak, dia nggak cebol ternyata. Ternyata beda sistemnya, berubah. Oke. Martin Anderson alias Bello menitipkan sebuah tasbih untuk itu kan? Ini nggak kebalik.